Itu kan kabut bang ya, karena saking panasnya ada uap menggumpal. Pada saat gua ngelewatin uap itu lagi, gua dikagetin sama bayangan hitam itu lagi bang. Oke. Nggak lama dari gua ngedengerin itu bang, mungkin gua ngedenger jelas, ini sejelas-jelasnya suara orang lagi jikiran kayak seperti di rumah orang tahlilan gitu. Jelas sejelas-jelasnya. Mungkin bisa gue gambarin lebih jelasnya bang ya. Ada penyebutan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang Kota nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Vetra Yuliandri. Gue berasal dari salah satu kota Tangerang. Nah, pada saat ini gue ingin menceritakan di Besok Pagi Channel sebuah pengalaman mistis gue pada saat mendaki Gunung Gede bersama 5 teman gue yang ada di pondok pesantren. Nah, di segmen momen kali ini kan lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Gede bang. Gunung Gede ya, via Cibodas nih. Dan pastinya banyak banget nih hal-hal yang lu alami nih pada pendakian tersebut ya. Benar bang. Sedikitnya nih bang, lu mengalami gangguan apa aja sih ketika pendakian lu pada saat itu? Pada saat itu gue mungkin melihat sesosok siluman ular bang. Oke. Bermuka perempuan, cuma badannya itu seperti ular. Oke. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan ingin berbagi pengalaman pendakian di sini, lu bisa langsung aja kirim di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Gede Pangrango nih di tahun 2022 ya. Iya bang. Wah, dan kita tahu di mana jalur pendakian Gunung Gede via Cibodas ini memang terkenal banget nih akan hal-hal mistis dan gaibnya nih. Dan salah satunya lo nih yang merasakan kejanggalan ketika pendakian lo pada saat itu ya. Benar bang. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih, atau lu ceritain dari awal kejadian hingga lu bisa kembali lagi dengan ke rumah dengan selamat ya pastinya. Silakan Bang Vetra. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Mange udah mempersiapkan buat cerita ini. Oke. Jadi awal pertama itu kita ngerencanain karena pada saat itu kita liburan pondok pesantren Bang. Oh, berarti Vetra ini salah satu jebolan pesantren ya? Iya Bang. Oke. Jadi ada salah satu adik kelas juga yang mau ikut pendakian Bang. Pada saat itu kita berlima. Nah 4 orang ini baru pertama kali Bang untuk pendakian ini.
Nah salah satu temen gue ini yang dari pondok pesantren juga, dia sudah pernah mengalami lah istilah katanya sering ke Gunung Gede ini. Di ibaratnya senior lah ya. Nah jadi gue ngerekrut dia buat jadi pemandu kita, karena pada saat itu emang gue juga baru pertama kali ke Gunung Gedenya ini. Nah oke lah, kita sepakat semuanya tuh. Nah pada tanggal 2 bulan Februari kita berangkat itu. Pada saat itu kita kumpul di salah satu pondok pesantren gue yang ada di Bogor bang. Kita tanggal 2 berangkat. Gue masih ingat banget itu jam 2 malam dari Bogor ke arah puncak bang, ke arah gunungnya itu, Gunung Gedenya. Sampai tuh gue masih ingat kita sampai sono ketika sesudah azan subuh bang. Sampai di base campnya. Nah pada saat itu gue milih di base camp Cibodas. Nah, gue ngambil di situ weekday karena kan kalau biasanya anak pondok pesantren tuh liburannya setelah orang-orang yang di luar masuk gitu. Jadi kayak hari biasa gitu ya? Iya hari biasa. Pada saat itu gue naiknya juga hari biasa. Sampailah kita nih di base camp bang, sekitar jam 3:30 lah, pokoknya subuh, setelah azan subuh. Kita rapi-rapi, packing itu di base camp teman gue yang udah pernah sering ke situ tuh, direkomendasiin sama dia di base camp itu aja. Nah kita minjem tenda juga kan, pada saat itu belum punya tenda, minjem tenda dan lain sebagainya. Pada saat itu gue bilang ke teman-teman adik kelas gue buat kita sholat subuh dulu biar enak gitu. Sholat subuh, yang lain sholat subuh, gue sama temen gue nih yang udah sering ke situ buat packing semua barang bang. Kita bawa 5 carrier, jadi salah satu di antara kita ada yang gak bawa carrier. Buat gantian aja gitu kalau capek. Singkat cerita kita udah tuh bang packing semuanya, tinggal kita prepare pribadi seperti mandi dan persiapan diri yang lainnya. Sampailah pada saatnya kita di jam 5:30 bang. Di jam 5:30 kita mau berangkat tuh. Di jam 5:30 kita mau berangkat, kita pamitan dulu tuh sama pihak base camp. Kita pamitan, kita lapor simaksi pada saat itu udah disetujuin tuh, karena pada saat itu ketua regunya gua ngelapor sendiri bang. Nah di situ udah gua ngelapor nih bang ya, selaku ketua regu gua ngumpulin teman-teman buat pendakian. Pada saat itu jam 6 gua berangkat tuh dari base camp, semuanya udah siap semua. Gue di situ ngebuka jalan bang, temen gue yang udah pengalaman itu dia sweeper di paling belakang, dia ngamanin jalan tuh aman-aman aja bang. Pada saat itu kita jalan sampailah kita pada saat di Telaga Biru bang. Di Telaga Biru ini mungkin awal teror mistis gue pribadi bang. Pada saat itu teman-teman gue istirahat, mungkin ada shelter bang yang tempat jualan orang tuh di belakang. Iya. Di sini ya Telaga Biru, di sininya shelter kan. Nah, seberangan dia. Iya, seberangan. Nah, gua udah naruh carrier gua di shelter itu, gua ngeliat Telaga Biru, Bang. Namanya Telaga Biru kan segar tuh, Bang, yang warnanya juga biru. Enak lah, gua mau berinisiatif buat cuci muka, Bang. Cuci muka di situ. Karena mungkin kata gua segar nih, karena kan dari base camp ke Telaga Biru lumayan cukup menguras tenaga juga kan. Pergilah gua ke Telaga Biru. Gua numpang. Setelah numpang baru gue cuci muka gue ngebilas 2 kali. Nggak lama gue ngeliat ke situ. Nah pas banget di depan mata gue bang, seberangan itu gue ngeliat sesosok siluman, mungkin bisa dijelasin siluman. Perawakannya, palanya itu seperti wanita, emang wanita. Rambutnya lurus, panjang segini bang. Cuma dari badan sampai kakinya itu seperti kayak sirip ular gitu bang. Gua situ sempat natap 5-10 detik lah bang, lumayan. Gua natap, gua heran. Kirain gua apa itu tuh ya, sosok itu tuh. Mungkin gua kayak halusinasi, gua berusaha cuma buat cuci muka lagi, gua cuci muka. Pas gua cuci muka yang kedua kali, gua ngeliat itu udah nggak ada bang, tiba-tiba ngilang dalam hitungan detik aja, dalam hitungan gua cuci muka. Nah di situ
gue langsung ke belakang ke teman-teman gue bilang yuk kita jalan, karena dalam situ firasat gue udah gak enak bang. Gue jalan semuanya sama teman-teman, jalan, baru kita ngelewatin jembatan cinta itu bang. Jembatan cinta yang view-nya langsung ke Gunung Pangrango tuh. Nggak lama dari situ kita berangkat lagi bang ke arah pertigaan Curug Ciberem. Kalau Curug Ciberem ke kanan, kalau arah pendakian ke kiri bang, naik. Sampailah kita di pertigaan itu bang, singkat ceritanya. Sampai di situ, nah teman-teman gue dia kayak ngerapet gitu bang, istirahatnya di siku pertigaan itu. Nah gue sendiri agak masuk sedikit ke arah Curug Ciberem ini bang, ke jalur Curug Ciberem, cuma nggak terlalu jauh. Nah gue duduk situ, gue senderin carrier gue begini bang, santai sambil istirahat lah. Kan di depan itu bang, di depan pandangan gue itu kan pohon-pohon tinggi bang, pohon-pohon gede. Nah di situ entah kenapa gue ngeliat lagi sesosok nenek-nenek, rambutnya putih kayak udah tua gitu, tua renta, mukanya juga keriput, terus perawakannya itu pakai kemben-kemben Sunda gitu bang. Nah gue lihat itu gue lihat sampai bawah, dia napak, cuma nggak pakai sendal itu bang. Nah gue di situ sempat kaget bang, gue kaget, gue ngucap astagfirullahaladzim, langsung gue lari ke teman-teman gue. Kebetulan pada saat itu teman-teman gue pada ngobrol. Nah salah satu dari temen gue bilang, Bang Petra lu kenapa bang? Gue alihin aja tuh, enggak gue nggak apa-apa, gue pengen nimbrung cerita-cerita aja, gue bilang gitu. Kita lumayan situ bang, cerita-cerita tentang teman gue nih yang udah pengalaman itu, dia sharing-sharing. Nggak lama dari situ kita istirahat, lanjutlah kita pendakian kita tuh, perjalanan kita lanjut sampai di Rawadenok 1 kita nggak ada apa-apa. Di Rawadenok 2 gue ngebuka nasi yang di bawah gue beli tadi bang. Jadi setiap pendakian gue tuh gue selalu beli nasi yang udah jadi bang, biar nanti ketika udah di pertengahan menghemat waktu, terus juga biar nggak terlalu buang-buang simaksi lah, simaksi logistik itu. Nah gue ngebuka tuh nasi yang udah gue beli tadi di base camp, gue makan semuanya. Lumayan lama bang di situ bang, sekitar 20 menitan sambil ngopi, sambil ngerokok juga tuh. Udah kita istirahat di situ 20 menitan di Rawadenok 2, kita meluncurlah ke Batu Kukus 1. Kan dari Rawadenok ke Batu Kukus itu nggak jauh bang, sekitar 20 menitan bang ya. Iya. Dekat-dekat emang. Nah sampainya kita di shelter Batu Kukus 1, kita aman-aman aja, masih aman-aman aja. Nah jalanlah kita menuju ke Batu Kukus 2. Batu Kukus 2 temen gue berhenti nih bang, dan gue baru inget perkataan si tukang base camp pada saat itu. Kan gue 4 mata dibilangin sama dia, karena kan gue ketua regunya, jangan berhenti, atau jangan, kalau usahain jangan berhentilah di Batu Kukus 2. Kalau mau berhenti jangan lama-lama di situ. Gue tanpa banyak tanya, tanpa kepo lah, gue mengiyakan omongan dari akang base camp ini. Oh iya kang, makasih kang atas masukannya. Tapi lagi-lagi temen gue yang udah pengalaman sering ke situ, dia bilang kita ngopi di sini aja biar enak, gitulah. Ya udahlah, kan karena dia pemandunya juga, gue kalau gue cerobos juga kan gue nggak tahu jalanannya. Ya udah gue iyain aja, ya udah kita ngopi di sini bentar ya, jangan lama-lama, gue bilang gitu. Bukalah kita nesting, kita ngopi di situ. Temen gue ada yang tiduran tengah jalan, mungkin karena saking sepinya bang, karena kan weekday kita. Ada yang tiduran jalan tuh. Udah kita ngopi, kita istirahat di situ, udah menujulah kita ke air terjun panas bang, itu bang, air terjun Cipanas ya. Kita rapi-rapi tuh semua nesting yang udah kita keluarin, kita rapin lagi, kita pungut lagi sampahnya, kita masukin ke tong sampah pribadi kita. Berangkatlah kita. Beberapa langkah gue dari shelter itu bang, karena kan gue awal tuh ya, paling depan. Gue mungkin dikagetin entah apa, itu bayangan bang,
bayangan hitam cepet banget, zret aja ngelewatin lintas di depan pandangan gue masih berpikir positif di sini, masih gue pakai logika gue. Mungkin apa karena ini gue sering nonton film horor, mungkin sampai ke bawah seperti ini. Gue masih pikir logika, ini mah halusinasi gue kali. Gue masih positif aja terus tuh. Jalan aja gue, jalan. Sampailah kita di shelter air panas 1 bang ya. Yang sebelum air panas tuh kan ada shelter air panas 1 ya, yang ada toiletnya. Kita break dulu di situ. Nggak lama, 5 menitan kita break di situ. Jalan lagi kita menuju ke shelter air panas 2 yang ada di seberang air panas itu. Nyeberang lagi ini kita nih dua-dua. Karena kan pada saat itu kan air panas rawan bang ya, rentan apa namanya kecelakaan. Kalau misalkan licin juga itu. Licin kalau misalkan seredetan semuanya. Makanya kita bagi 2 orang lewat. Nah, itu kan kabut bang ya, karena saking panasnya ada uap ngegumpal. Pada saat gua ngelewatin uap itu lagi, gua dikagetin sama bayangan hitam itu lagi bang. Nah, di sini gua mulai pikiran gua nggak aneh-aneh gitu bang. Pikiran gue yang nggak lagi gua halusinasi, enggak, tapi emang ini gua bener-bener ini apa sih? Apa ini teror? Apa ini? Padahal gue kan aman-aman aja ke situ bang. Gue pengen ya liburan, gue pengen fun lah ya. Mau nikmatin alam juga kan ke situ, nggak macem-macem. Gue nggak bawa macem-macem ke situ. Terus juga kan gue permisi. Tapi kenapa disuguhin kayak gini gitu? Gue di situ sempat berhenti dulu. Bahkan temen gue negor gue karena gue berhenti mungkin beberapa detik, ditegor, bang, lu kenapa berhenti? Oh enggak, jangan lama-lama bang berhentinya, kasihan yang belakang mau lewat. Dia bilang kayak gitu. Udah gue jalan. Nah temen gue ada yang minta istirahat di shelter air panas 2 tuh. Yang setelah kita ngelewatin air panas itu enak banget tuh buat berendam kaki di situ. Buset, anget ya, adem. Bentol langsung. Pas dicabut tuh kaki, udah tinggal makan doang, mateng tuh. Dah, temen gue ada yang minta istirahat di shelter air panas 2 tuh bang, yang kanannya jurang tuh ya, yang kirinya shelter. Kita istirahatnya yang di kanan tuh bang. Rebahin kaki situ, istirahat. Nah pokoknya gue di situ nggak mau lama-lama bang lah, karena kan semakin lama kita istirahat gitu semakin kaku badan. Karena kan semakin tinggi semakin dingin. Jadi kalau misalkan banyak diistirahatin kaku ntar badan kita yang ada. Jadi gue meminimalisir hal tersebut biar kita tetap gerak gitu. Nah, gue nggak lama istirahat di situ, gue menuju pos kandang batu yang lumayan bisa buat ngecamp juga tuh bang. Gue menuju pos kandang batu bang. Pos kandang batu di situ gue sampai sekitar 1 jaman gue dari itu bang, dari shelter air panas 2 ke kandang batu 1 jaman karena gue jalan santai bang. Sekitar 1 jaman gue sampai di pos kandang batu. Kan di situ ada pohon gede bang yang udah tumbang. Mungkin itu dijadi alas buat istirahatnya pendaki gitu bang. Kayak bangku gitu lah. Iya kayak bangkunya pendaki gitu ya. Enak banget gitu ngerebahin. Masya Allah, nikmat mana lagi yang didustakan. Mantap. Nah situ bang, nggak tahu kenapa di situ semuanya emang kelelahan bang. Pada ketiduran di situ. Lumayan lama sih, sekitar 30 menitan kita pada tidur situ. Karena emang capek kali ya, udah lumayan jauh juga kita perjalanan. Bangunlah ini kita dari kandang batu, bangun semuanya. Pas bangun kita bilang mau lanjut apa mau istirahat lagi. Gua bilang gitu bang, lanjut aja bang, kita udah puas tidur katanya. Lanjut. Nah kita lanjut ke kandang badak bang. Pos kandang badak mungkin pos terakhir kita buat ngecamp kali bang ya. Nah jalan itu mungkin sekitar 1,5 jam bang dari kandang batu kandang badak ya. Nah sebelum pos kandang badak itu kan
ada air terjun bang. Oh iya. Di sebelah kanan tuh. Iya. Lebih tepatnya di sebelah kanan pas belokan mau ke atas. Itu gue nggak tahu nama air terjunnya apa. Gue sempat berhenti di situ bang. Sempat berhenti di situ. Gue natap ke air terjun itu. Enak banget nih, segar banget ya. Gue natap, mata gue main kemana-mana. Itu nenek-nenek yang tadi di bawah bang, Curug Ciberem. Itu ada lagi bang di situ. Duduk, posisinya duduk. Perawakannya sama, pakai bajuannya juga sama, cuma lagi duduk di batu. Duduknya duduk biasa gini. Dan itu berhadapan-hadapan lagi sama gua. Nah, pada saat itu gua nggak ambil pusing. Gua berpikir lagi, ini bukan halusinasi gua lagi. Ini emang bener-bener real nyatanya. Ya mereka seperti itu, gitu, menampakkan seperti itu. Gue disambut seperti itu. Ya udah gue tanpa berpikir panjang, teman-teman gue suruh ayo buruan kita kelarin aja kandang badak, karena bentar lagi, karena kan tandanya pengen kandang badak tuh ketemu air terjun itu bang ya. Terus kadang kedengeran airnya, kadang enggak. Itu ciri-cirinya kalau mau ke nyampe di kandang badak mungkin bang ya. Gak lama kita dari situ sampailah kita di kandang badak. Itu di sekitar jam 3-an bang. Di jam 3 sore. Jam 3 sore itu kayak gerimis gitu bang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gerimis, padahal cerah-cerah aja tiba-tiba gerimis. Itu gue buru-buru sama temen-temen buat ngerapihin tenda, buat bikin tenda, buat rapi-rapi semuanya, buat istirahat. Nah ada yang bagi tugas bang, ada yang bikin tenda, ada yang ngambil air. Nah gue bagi tugas, yang ngambil air 2 orang, sisanya kita bikin tenda. Terus kalau udah bikin tenda kita rapi-rapi lah semuanya di situ. Nah kebetulan ada salah satu pendaki yang habis turun bang, turun, dan di situ juga ada tenda dia bang di pojok, di pas deket banget sama pelang kandang badak gitu bang. Cuma di sononya dikit. Gue tanya, abang habis dari mana bang? Gunung Gede apa Gunung Pangrango? Karena kan rentannya Cibodas itu kan ke Gunung Pangrango bang ya. Iya. Gue tanya, Gunung Gede apa Gunung Pangrango bang? Gue habis ke Gunung Gede bang. Oh Gunung Gede, kirain habis ke Gunung Pangrango. Turun dia, habis turun dia siap-siap langsung turun. Nah kebetulan di tenda di sekitar itu cuman ada tenda gua doang bang. Jadi satu gunung tuh mungkin di via itu, di via Cibodas itu ada gua doang, kloter gua doang, 6 orang. Jadi nggak ada siapa-siapa gitu. Nah teman gua nih yang udah pengalaman, dia masak nih, dia masak semuanya. Gue juga bantu-bantu masak. Teman gue 2 orang yang ngambil air, terus 2 orang lagi buat rapi-rapiin semua peralatan kita dalam tenda. Udah kita rapi-rapi, baru kita makan. Habis makan kita cerita-cerita, ngopi-ngopi bang, sampai tibalah malam bang. Itu gue di jam 8 malam gue masih melek, belum bisa tidur bang. Di jam 8 malam gue masih melek dan gue belum bisa tidur. Gue ngajak ngobrol tuh salah satu teman gue, mungkin bisa disebut aja si Jaya bang. Jaya. Kalau Jaya di sini tetangga gue, anak Bang Bedok. Nah gue ngajak ngobrol si Jaya tuh bang. Kebetulan dia juga belum tidur. Tapi teman-teman gue yang lain udah pada tidur. Udah gue ngobrol-ngobrol di situ. Nah sekitar di jam 9:30-an gue ngantuk bang, gue pengen tidur. Nah posisinya itu kita, ini pintu tenda tidurnya tuh begini. Jadi kakinya di pintu tenda, bukan kita miring gitu ya. Nah tidur dah tuh. Kebetulan gue di tengah, posisi gue di tengah, samping kanan gue si Jaya tuh. Tidur dah gue. Biasanya gue kalau pengen tidur tuh gue sambil ngedengerin musik-musik tenang gitu bang, ya musik-musik indie gitu, yang penenang-penenang buat tidur. Gue dengerin. Nah nggak lama dari gue ngedengerin itu bang, mungkin gue ngedenger jelas, ini sejelas-jelasnya suara orang lagi jikiran, kayak seperti
di rumah orang tahlilan gitu. Jelas sejelas-jelasnya. Mungkin bisa gue gambarin lebih jelasnya bang ya. Ada penyebutan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lebih jelasnya bang, spesifikasinya. Gue kencengin tuh bang lagu gue. Gue kencengin lagu gue, itu malah makin kenceng suara. Makin kenceng suara, gue panik dong. Wajar, manusia panik. Gue panik, gue bangunin si Jaya. Jay, bangun Jay. Emang nih orang susah dibanguninnya bang. Kudu digoyak-goyak, kudu dicubit dulu baru bangun. Gue goyak-goyak tadi bang. Si Jaya bangun dah. Kenapa bang? Dia nanya gitu. Lu ngedenger gak? Baru di posisi ini bang, gue berani nyatain senyata-nyatanya pengalaman gue ke temen gue. Pada saat itu aja gue bilang, Jay, lu ngedenger gak? Ngedenger apaan bang? Langsung gue ambil alih bang. Ngedenger burung terbang gak? Gue bilang gitu. Ngedenger burung terbang gak? Ah enggak bang, mungkin preset gue kali. Itu gue ngalihin lagi bang. Walaupun gue di situ nyatain senyata-nyatanya, cuma gue lagi-lagi ngalihin pengalaman gue biar teman gue nggak kebawa gitu. Cuma ya lagi-lagi gue juga agak risih gitu bang. Pengalaman gue pada saat itu gue juga agak risih. Kenapa gitu bisa terjadi hal seperti ini? Udah tuh gue masih kedengeran. Cuma gue bacain doa yang udah pernah dikasih sama kayak gue. Itu mungkin doa yang bisa penangkal-nangkal seperti itu bang. Gangguan-gangguan seperti itu doa emang bener-bener panjang bang. Mungkin kalau misalkan lebih dijelasin, kita ngebaca doa itu 3 menit. Saking panjangnya kita ngebaca doa itu 3 menit. Lebih panjang dari ayat kursi ya berarti ya? Lebih panjang. Oke. Jadi gue bacain doa itu, lama-kelamaan itu sedikit-sedikit ngilang. Panik masih ada. Gue masih belum bisa tidur. Itu di jam 11:30 bang. Gue masih panik, masih tegang gitu. Gue mau bangunin teman-teman gue nggak enak, udah pada capek. Si Jaya aja udahlah, emang gue deket juga sih sama si Jaya gitu. Gue masih belum bisa tidur. Pada akhirnya gue emang ngantuk, sengantuk-ngantuknya gue tidurin tuh gue tidurin. Pada sampai akhirnya di jam 3 pagi bang. Di jam 3 pagi gue selalu nyalain alarm di jam 3 pagi bang. Di jam 3 pagi ini alarm gue yang nyala, gue bangun. Emang gue nggak bisa orangnya sedikit kalau tidur orang berisik atau ada gerak apapun gue refleks gitu bang, tiba-tiba bangun, kadang kaget gitu. Makanya gue kalau ada suara sedikit tiba-tiba bangun. Apalagi pada saat itu alarm gue teriak gitu kayak orang ketawa. Makanya gue langsung bangun, gue bangunin tuh teman-teman gue, ayo bangun. Katanya kita mau muncak nih, udah jam 3. Karena kan pada saat itu dari kandang Badak ke puncak Gunung Gede kan lumayan jauh banget bang ya, sekitar 3 jaman kan. Karena memang kan pada saat itu pos kandang Badak ini kan bukan buat ke Gunung Gede, cuma ke Gunung Pangrango ya, lebih spesifikasinya bang ya. Cuma gua ya udahlah, kita ke Gunung Gede dulu aja, mungkin lain waktu kita bisa ke Gunung Pangrango. Udah tuh gue bangunin teman-teman gue. Nah si Latif lagi sama gue yang bikin masakan. Teman-teman gue pada ngangetin tubuh lah karena dingin kan pada saat itu. Udah singkat cerita kita jadi masakannya, kita makan ngisi perut buat summit kita. Sampailah kita di jam 4 nih bang. Jam 4 kita start. Tadinya emang kita mau ngejar sunrise, cuma kan kita telat bangunnya jam 3. Jam 4 kita berangkat dari pos kandang Badak nih. Jalan. Itu kita bawa carrier ukuran 40 liter bang. Itu di situ dalamnya ada air, ada makanan ringan,
ada nesting sama kompor, terus juga sama P3K, takutnya ada apa-apa di jalan. Itu yang bawa gua bang, yang bawa gua sampai ke tanjakan setan. Itu masih gelap, posisi masih gelap. Emang kan kita berangkat jam 4, itu masih gelap bang. Berangkat jam 4 kita masih gelap, sampai kita cerita singkatnya sampai di tanjakan setan. Itu lagi-lagi gua yang ngebuka jalan bang. Gua ngebuka jalan lagi-lagi. Sebelumnya nih bang, sebelum kita nyampe tanjakan setan bang, itu kan di sebelah kiri ada jalur evakuasi bang ya. Jalur alternatif. Alternatif yang lumayan gak terlalu rumit lah, gak terlalu terjal. Nah gue mau lewat yang terjal itu bang, karena lebih cepet ya. Nah di situ gue dikagetin lagi sama sesosok, mungkin pria gagah tua. Beliau ini memakai seragamnya, kalau bisa gue lebih jelasin kayak pakai seragam prajurit kerajaan pada saat dulu itu bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, baru pada pertama saat itu gue ngeliat sesosok yang mungkin itu bukan ya dari golongan kita lah, karena pikiran gue, mana ada orang yang naik gunung pakai pakaian kayak gitu di zaman modern seperti ini. Iya. Naik gunung dengan pakaian yang kayak gitu. Yang itu pada zaman dahulu. Itu kayak zaman kerajaan gitu. Iya. Beliau senyum ke gua senyumin balik. Naiklah gua. Naik. Itu kan kalau misalkan yang lewat jalur terjal kan naik bang ya. Dari atas kan kelihatan ke bawah ya. Iya. Jalanan yang jalur alternatifnya itu kelihatan ke bawah. Gue sampai di pucuk, sampai di atas yang tanjakan setan itu, gue mau ngeliat lagi ke bawah, itu plong, hilang juga, nggak ada. Logikanya kalau misalkan emang bener-bener dari golongan kita bang, itu kan kelihatan. Itu kan juga tanjakan, kalau di Moksono kan tanjakan. Iya. Ya minimal ketemulah sama gue. Tapi ini pas gue cari-cari di bawah pakai headlamp, itu benar-benar gak ada orangnya. Udah, gue di situ nggak panik karena emang mungkin sambutan. Naik dah tuh teman-teman gue, 5 orang temen gue pada naik. Singkat cerita udah sampai di atas. Kita lanjutin lagi, lanjutin ke arah Puncak Gede. Lanjut. Singkat cerita kita di Puncak Gede sampai jam 7:30 bang. Oke. Emang jauh bang ya. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam setengah. Emang jauhan kayaknya. Berarti dari gak dapat sunrise ya? Gak dapat bang. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kita 4 jam setengah kita jalan. Kalau cepetnya katanya 3 jam, cuma kita jalan santai jadi 4 jam setengah. Tergantung fisik. Yoi. Nah sampai di situ kita foto-foto bang, foto-foto dokumentasi lah ibarat kata, karena kita mau juga gitu kayak orang-orang gitu mau posting. Iya. Menuhin instastory lah. Nah nggak lama kita di situ cuma setengah jam bang. Setengah jam kita di situ, kita ngopi-ngopi tuh, bukan nesting semuanya, makan-makan ringan. Dan ternyata di situ juga ada pendaki lain, cuma 2 orang. Cuma dia lewat via Putri. Oke. Via Putri. Kenapa gue bilang dia via Putri? Karena gue pada saat itu nanya, bang, naik juga bang, lewat mana bang? Gue bilang gitu. Via Putri bang. Oh pantes nggak ketemu di jalanan. Gitu. Jadi emang pada saat itu tuh weekday, emang benar-benar Gunung Gede plong banget gitu. Hal yang jarang mungkin ya. Iya benar. Nah, udah setengah jam kita di puncak. Gue berinisiatif bang, karena kan ikonnya Gunung Gede sama Pangrango itu kan Surya Kencana bang ya. Iya. Yang sabananya bentang luas gitu, yang kayak di film-film Teletubbies. Oke, iya. Yang ada bukit-bukit kecil gitu. Gue berinisiatif
gimana kalau kita turun sebentar? Gue tanya tuh ke teman gue yang pengalaman, ini kita turun ke bawah ke Surya Kencana berapa menit? Dia bilang paling 20 menit. Dia bilang gitu. Pada setuju gak kalau kita ke bawah nih? Gue iming-imingin, bang, enak lu, pemandangannya bagus gitu, lu bisa lari-larian situ, bisa main bola di situ. Ya udah bang, setuju tuh, pada setuju semuanya. Udah dah, turun ke bawah. Ya emang bener bang, 20 menit lebih sedikit lah. Gue sampai di Surya Kencana 20 menit lebih sedikit. Gue nikmatin tuh bang sabananya yang benar-benar indah lah. Gue ngeliat Edelweiss di situ lagi mekar juga, Edelweiss di situ. Gue lagi gue dokumentasiin diri gue di situ. Udah dah tuh gue sama, gue di situ cuman setengah jam. Karena kan gue dapet info dari teman gue nih ya, yang tadi yang sering ke situ tuh, dia bilang kita jangan lewat dari jam 11 di puncak gede karena kan kawah bang ya. Kanannya kawah, kalau di jam 11 ke atas tuh itu kawah belerang pada naik, jadi nggak bagus ke diri gitu bang ya. Takutnya ada gas beracun atau entah apa yang nggak diinginkan lah. Ya udah gue di situ nggak lama-lama lagi bang. Setengah jam gue di Surya Kencana menikmati indahnya alam. Naiklah gue. Naik ini lumayan lama bang. Gue kira 20 menit lagi. Sejaman gue naik. Aduh, kacau udah. Sampai gue di atas jam 10 siang. Di atas puncaknya lagi. Dari Surya Kencana ke puncak Gunung Gede itu sejaman. Jadi gue kisaran sampai di puncak gede lagi gue jam 10. Gue di situ langsung bablas ke bawah, bablas. Emang pada saat itu juga jam 10 aja bang, udah ada kawah gede banyak tuh yang naik. Di situ gue nggak tahu kenapa ada 9 masker bang, 9 masker. Kebetulan itu satu pak, bukan satu pak lebih sih ya, alhamdulillah ada 6 gitu, pas banget. Ya udah gue bagiin ke temen gue nih, pakai nih masker nih biar nggak ngirup langsung gitu. Udah tuh gue jalan. Singkat cerita kita udah sampai lah nih di pos kandang badak lagi, tempat kita ngecamp. Kita udah sampai di pos kandang badak. Kita makan lagi, kita masak nasi lagi buat persiapan ngisi perut nanti pulang. Itu gue nyampe di pos kandang badak itu bang jam 3 sore. Gue nyampe di situ jam 3 sore. Kebetulan ada pendaki yang baru datang. Gue turun dari puncak Gunung Gede, ada pendaki yang baru datang. Itu 4 orang cowok semua. Ada bapaknya, ada anaknya, ada adenya, 2 adenya yang gue ingat. Sekeluarga dong. Kan gue bilang keluarga. Bapaknya, anak. Jadi nih yang ini nih yang tengah nih yang udah punya istri ini ngajak bapaknya. Jadi ada cucu 2, si anak dari bapak sama si bapak. Jadi 4 orang. Laki semua tuh 4 orang. Gue tegur siapa lah, bang dari mana bang? Oh dari Jakarta kata dia. Oh dari Jakarta. Dia tanya balik ke gue, dari mana bang? Dari Bogor sih, kalau ini hanya mah rata-rata dari Bogor, gue bilang gitu. Udah dah tuh dia bikin tenda, gue masak nasi. Nggak lama kita udah jadi tuh nasi, udah jadi semua. Sekitar jam setengah 5-an udah rapi semua dari tenda, semuanya pribadi udah tertata rapi lah buat turun. Gue bilang temen-temen gue, ini udah jam 4:30. Kita pasti kena malam, nggak mungkin nggak kena malam. Maka dari itu kita siapin headlamp, pegang di luar, nggak usah lagi ada yang ngeraba-raba buat ngebuka carrier. Maksudnya nyiapin lah gitu ya? Disiapin dah sama temen-temen gue tuh. Udah disiapin, jalan dah. Gue berdoa dulu, berdoa sebelum jalan, minta keselamatan. Udah berdoa,
Jalan dah kita turun, pamit sama yang pendaki Jakarta itu. Bang, pamit dulu ya, mau turun. Oh iya, hati-hati bang, dia bilang gitu. Gue pamit turun. Itu gue ngejar cepet juga bang, ngejar ekspres gue. Pokoknya gue setengah jam udah nyampe di shelter air panas 1 yang udah nyebrang. Jadi emang bener-bener gue, walaupun gue kena malam, setidaknya jangan malam-malam banget lah gitu. Setengah jam, gue ingat banget, setengah jam gue dari kandang badak ke kandang batu, loncat lagi ke shelter air panas 2, baru ke shelter air panas 1 tuh yang udah ngelewatin air panas. Itu setengah jam gue, emang bener-bener saking ngebut lari. Gue istirahat dari situ karena capek gitu, lari mulu. Istirahat di situ lumayan lama, 10 menitan bang. Nah kebetulan ada temen gue yang mau BAB. Untungnya di situ ada toilet bang. Kalau nggak ada toilet, gali-gali tuh dia kayak kucing. Udah, sono BAB dulu mumpung ada toilet di situ. Udah tuh nungguin dia udah BAB. Gimana nih, udah enakan nih badan nih? Yuk langsung caw kita berangkat menuju pulang gitu. Jalan. Nah sampailah kita di shelter Batu Kukus 2 pas azan. Pas banget azan maghrib ya. Gue tahu kenapa azan maghrib dari nada dering ringtone di HP gue. Aplikasi itu kan kalau misalkan walaupun gak ada sinyal, dia tetap tuh ada ringtone-nya. Kalau ada azan ada yang Allahu Akbar. Berhenti dah tuh gue, mau nggak mau gue berhenti di situ di Batu Kukus 2 itu. Padahal pada hari sebelumnya si Akang Basecamp bilang jangan berhenti di situ. Tapi mau nggak mau dong, walaupun kita nggak sholat pada saat itu, hargain lah. Benar. Udah tuh gue berhenti situ. Malah temen gue bilang nih, yang gue jadiin pemandu ini, kita berhenti di sini sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kaget gue bantah. Kenapa? Biar nanti langsung terabas gitu. Jadi nggak berhenti. Oh ya udah kalau menurut lu begitu, gue bilang gitu. Udah tuh gue berhenti situ. Jadi posisi kan shelter yang di Batu Kukus 2 itu tengahnya beton bang ya, kanan kirinya plong tuh langsung ke hutan ya. Kebetulan gue di paling kiri bang, di yang belakangnya nggak ada beton, yang plong langsung ke hutan. Rebahin dah tuh gue. Headlamp belum dinyalain karena kan kita istirahat. Biar nggak terlalu boros lah baterai headlamp. Istirahat tuh. Gue mau istirahat, gue mau tidurin di situ. Karena lagi-lagi gue juga udah panik, udah kebawa suasana yang kayak begitulah bang. Apalagi kan hari sebelumnya gue di situ ngalamin hal yang enggak di situ. Gue mau tidurin di situ. Dari belakang bang, ada yang manggil. Hai. Kayak suara cewek gitu. Hai. Terus saya terngiang-ngiang. Terus aja. Sampai gua tidur nih. Pas gua dibangunin, ini singkat ceritanya, kita udah setengah jam kita istirahat di situ. Bangunin sama temen gua. Gua jalan dari shelter Batu Kukus 2 itu, jalan ke bawah beberapa langkah. Masih aja gua dipanggil seperti itu, Bang. Nah nanti gue cerita nih bang, plot twistnya di bawah, temen gue juga ngalamin seperti ini. Nah gue jalan tuh, nah ini posisi tuker arah, karena kan pendakian malam tuh kan jalanannya berbeda gitu, dari suasana terus latar juga kan kita minim cahaya gitu. Jadi yang paling depan temen gue tuh yang sering naik gunung ya, dia di paling depan karena dia juga ada sering lewat malam di situ. Gue paling belakang. Di situ gue panik. Gue tarik temen gue, salah satu temen gue. Gue tarik, temenin gue di belakang. Gue bilang gitu. Nggak tahu kenapa emang muka dia juga panik. Tapi gue belum bertanya-tanya di situ. Jalan satu gue sambil pura-pura ngobrol aja lah, ngilangin pikiran-pikiran seperti itu. Itu cuman beberapa langkah gue
lewat dari shelter Batu Kukus 2 bang. Setelah jauh dari itu udah gue nggak ada panggilan seperti itu lagi. Udah tuh kita Batu Kukus 1 kita terabas, terus kita ke Rawadenok 2 kita terabas, istirahat kita di Rawadenok 1. Kita istirahat di Rawadenok 1, kita rebahin lagi agak lama lagi tuh, kita istirahat di situ. Udah lama nih, cukup buat ngisi tenaga, jalan lagi kita. Itu bener-bener bang, pendakian pada malam itu emang bener-bener kita doang di gunung itu, emang bener-bener 6 orang doang pada saat di jalurnya, emang bener-bener kita doang. Gua nggak nemu pendaki yang naik ataupun apalagi turun, karena kan pada saat itu yang naik gua doang kan. Iya. Udah tuh gue istirahat, udah memungkinkan di Rawadenok 1, terabas lagi nyampe di pertigaan Curug Ciberem, istirahat lagi kita di situ. Di situ nggak ada apa-apa, aman-aman aja bang, aman-aman aja. Turun lagi, kita turun. Nah itu kan jalan landai bang. Setelah kita ngelewatin pertigaan Ciberem sama Gunung Gede Pangrango, jalan landai bang ya. Kirinya kan hutan, kanannya kan aliran kali. Iya, aliran kali, sungai kecil segini. Nah ya sungai kecil. Itu gua kan posisi sebelah kiri, cuma berdua sama temen gua sebelah kanan. Emang gimana ya, jahil apa gimana gitu, kepala gua, mata gua kemana-mana. Pas gua nengok kiri, di selipan pohon itu kayak gua ngeliat sesosok pendaki perempuan pakai kerudung, pakai jaket pendaki juga, pakai carrier. Cuma gua nggak ngeliat ke bawahnya. Itu jalan juga bang, kayak sejajar gitu sama gua, gua ngeliat ke samping, gugup gua di situ bang, nggak bisa berkata apa-apa. Gua bilang, sampai gugupnya gua ketok yang depan. Gua bilang gitu, saking gugupnya gua udah nggak bisa berkata-kata lagi. Ini apa sih? Padahal gua kan nggak ngapa-ngapain gitu. Gue juga belum tahu ini apa, ulah siapa gitu. Gue suruh buru-buru gitu, saking gue nggak bisa ngomongnya, gue gugup, gue tepok pundak yang temen gua, yang depan gue, buru-buru gitu. Di Curug Ciberem, di Telaga Biru kita nggak istirahat bablas. Terus juga di Jembatan Cinta kita nggak istirahat bablas. Pada saat akhirnya kita sampai di base camp itu jam 10:30 malam bang. Oke. Dan alhamdulillah udah sampai di situ aja teror. Di situ juga gue sempat cerita sama pihak base camp. Gue menceritakan pengalaman gue yang ada pada saat naik ataupun turun. Terus gue juga sharing ke temen gue. Ini gue belum ceritain jelasnya bang ya. Pokoknya puncaknya itu di Batu Kukus 2 bang. Gue kumpulin teman-teman gue. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang ngalamin hal aneh gitu, yang di luar nalar. Ada dari salah satu teman gue tunjuk tangan. Bang, aneh bang, dia bilang. Kenapa ente? Gue bilang gitu bang. Di pos Batu Kukus, maaf, dia nggak nyebutin pos Batu Kukusnya, cuma dia spesifikasinya pada saat kita istirahat lama, gue di situ mengalami kayak suara-suara panggilan. Teman-teman gue bilang gitu bang. Pada saat itu gue emang benar-benar belum ceritain pengalaman pribadi gue yang itu ke teman-teman. Yeah. Dan itu dia orangnya yang gue tarik ke belakang, yang gue bilang muka dia panik. Oke, yang buat nemenin lu ya. Oke. Nah posisi di situ juga dia paling kanan, gue yang paling kiri yang belakangnya nggak ada beton, dia paling kanan yang posisinya nggak ada beton. Dan ternyata hal itu yang ngalamin nggak cuma gue pribadi doang, tapi ada salah satu temen gue juga ngalamin seperti itu bang. Padahal kan di situ posisinya gue cuma bilang, kira-kira ada nggak nih dari teman-teman
yang ngalamin hal-hal yang enggak gitu kan. Gue bilang, gue belum ngejelasin pengalaman gue tapi dia udah bilang, wah sama berarti nih gitu bang. Lebih jelasnya seperti itu. Oke nih Bang Petra, thank you banget lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede Pangrango ya. Iya bang. Via Cibodas. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke nih Bang Petra nih, aduh. Dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat ya, dengan ke 6 orang, termasuk lu ya, 6 orang termasuk lu ya? Termasuk gua bang. Oke, dan tadi lu jelasin di awal, 2 orang ini termasuk lu itu udah pernah ya naik gunungnya, dan 4 orang ini baru pertama kali naik gunung dan di Gunung Gede juga, dan ketemu trek malam juga ya? Iya. Oke, gua nggak bisa berkata apa-apa lagi, temen lu mungkin gokil, keren. Pertama kali terus kena trek malam. Dan pertama kali mungkin digangguin di gunung juga ya, salah satu itunya? Kalau itu sebelumnya udah ada juga. Oke. Kalau gua ya, tapi kalau teman-teman gue yang 4 ini mungkin dia baru pertama kali itu ya. Nah, di sini yang gue mau pertanyakan yang kurang jelas menurut gue ya. Iya bang. Lu naik gunung mungkin di weekday ya, jadi agak sepi mungkin. Iya, itu hari-hari orang kerja aktivitas gitu. Dan di pesantren itu emang kalau hari-hari weekday kayak gitu emang libur. Iya. Oh iya, benar-benar banyak kan orang yang jenguk itu dari minggu ya, jenguk anaknya apa gimananya gitu ya mungkin ya. Jadi di hari weekday yang ya berangkat dengan ke 6 orang rombongan lu ya berangkatnya. Lu berangkat dari pondok pesantren itu berapa orang? Berapa orang maksudnya menggunakan apa itu? Sepeda motor? Motor bang. Motor 3 ya? motor, semuanya berboncengan. Jadi kan 6 tuh. Dari Bogor menuju ke puncak. Oke. Nah di sini sama tadi kan lu sempat ngelihat nenek-nenek ya? Iya bang. Nah, lu ngelihat jelas nenek-neneknya apa gimana nih? Maksudnya gua jarak lu sama jarak nenek itu agak berapa meter gitu jaraknya? Lumayan sekitar 20 meter sih, lumayan jauh. Lumayan jauh tuh bang. Cuma kan pada saat itu ya hutan yang tinggi-tinggi kan jarang-jarang tuh. Oh iya, berarti pandangan gua tertuju langsung ke situ. Pepohonan itu cuma tinggi-tinggi ya, gede-gede, nggak ada yang kayak alang-alang ilalang gitu ya. Oke, jadi lu lihat real dan jelas banget. Jelas itu. Dan itu 2 kali ya lu lihat? 2 kali pada saat di pertigaan Ciberem sama di air terjun yang mau sampai ke kandang badak gitu bang. Itu yang lu lagi istirahat itu ya? Iya bang. Sama satu lagi nih, tadi kan lu sempat ngelihat di Danau Biru ya? Telaga Biru. Telaga Biru ya, di Telaga Biru nih sempat ngelihat mungkin dibilang siluman ya? Iya bang. Wah. Itu padahal pagi loh ya? Pagi. Iya, sekitar jam-jam 8 apa jam 7 mungkin ya? Pagi-pagi buta lah. Iya. Orang yang jarang ke situ. Masih jarang orang lewat situ gitu. Adapun yang mau wisata ke Ciberem ya nggak mungkin sepagi itu. Nah, apalagi agak siangan dikit ya. Dan di saat semua orang atau rombongan lu pada stay di shelter ya, lu coba buat cuci muka nih. Iya, karena gue tergiur gitu bang. Kayaknya seger ya? Seger, adem, Telaga Biru tuh. Kayak ada daya tarik tersendiri tentang danau iya, itu nih. Jadi lu menghampiri itu. Terus juga kan gue permisi gitu. Nah, berarti kan jaraknya mungkin nggak terlalu jauh tuh sama lu ngeliat makhluk itu. Iya bang, kayak dari sini jelas banget gitu. 3 meteran lah. Iya. Oke. Ke kamera ini. Iya. Wah, benar-benar jelas gitu real. Cuma pada saat gua kan sempat natap itu 5 sampai 10 detik kira-kira ya. Gua sempat natap itu. Pas gua natap, gua mau cuci muka gua lagi, pengen gua benar-benar nyatain ini benar apa enggak. Pas gua nyuci muka yang kedua kali, itu benar-benar enggak ada, hitungan detik doang kan pasti. Oke. Tapi kayak perwujudannya itu yang tadi lu bilang setengah manusia setengah ular. Setengah badan itu yang. Oke. Gue lihat rambut, cuma dia nggak belakangin gue nggak ngeliat mukanya. Dari arah belakangnya. Cuma kalau misalkan bisa digambarkan kan, rambut lurus, panjang segini, cewek kan. Dan terus badannya juga lihat kecil. Sisik-sisik ya. Ular, emang bener-bener ular gitu. Ijo.
kalau gua bisa gambar hijau. Hijau stabilo mungkin. Enggak hijau stabilo bang, hijau agak kayak lumut, hijau lumut. Oke. Seperti itu sih bang. Dan udah itu jelas. gede mungkin ulurnya. Lumayan ya kayak badan kita nih bang. Masih badan berarti panjang gitu. Nah iya panjang. Oke, mungkin tapi lu nggak ngeliat jelas bentuknya apa ujungnya ekornya itu ya Enggak, mungkin enggak. ya. Karena Kenapa nggak lu tarik aja kalau ngeliat gitu kan? Yang ada gue ditarik balik bang. Ya tapi emang ini emang menurut gue pribadi juga pernah ya ada kendala atau ada kejadian yang enggak ngenakin di Telaga Biru situ. Dan emang ya gue akuin itu emang gokil sih shelternya. Oke. Tapi kan lu berarti ini melanjutkan perjalanan lu cuma berenam-enam aja nih, nggak ada rombongan lain. Warung juga nggak ada yang buka. Nggak ada. Karena kan gue pagi bang, pagi banget. Iya. Terus juga weekday kan, nggak weekend. Mungkin warung buka kan, mungkin dia berangkatnya dari base camp jam 8, paling nyampe situ jam 10. Oke. Jadi gue nggak ketemu gitu, mungkin aja. Nah, sama satu lagi nih yang tadi lu bilang lu melihat sosok yang menyerupai prajurit di zaman kerajaan nih. Nah ini sempat Nah, lu sempet tanya lagi nggak sih ke base camp apa kakang-kakang gitu? Sempat gue tanyain bang ke pihak base camp. Ini sih yang lebih gue detailin pertanyaan gue ke beliau ya. Gue tanya, Kang, punten nih, sebelumnya mau nanya, tadi pada saat di atas, pas di tanjakan setan, saya nggak sengaja ngelihat sosok kayak laki-laki lumayan tua memakai baju kayak prajurit kerajaan zaman dulu gitu yang besi-besi. Kamu ngelihat deh, dan kamu ngelihat? Iya Kang. Terus gimana reaksinya? Senyum Kang. Terus kamu apain? Senyumin balik gitu bang. Gua jelasin ya pada saat itu gua ngalamin. Gue tanya tuh, kira-kira itu beliau siapa ya Kang? Nah, pada saat itu beliau menjawab, ini mungkin belum banyak yang tahu Bang ya. Beliau menjawab, itu adalah mungkin sesosok yang surken Bang. Kalau beliau yang sebut itu. Beliau bilang, ada beberapa yang bilang yang surken itu yang baju putih-putih. Cuma yang lebih spesifikasinya yang gue lihat itu bang, yang pakai baju kerajaan. Oke. Menurut si Akang Base Camp, iya, beranggapan bahwasanya yang makhluk yang lu temuin itu Eyang Surya Kencana. Bener bang. Berarti kayak ada dua versi nih, yang satu pakai baju putih, yang satu sama yang pakai baju kerajaan gitu ya? Bener bang. Oke. Dan dia tersenyum sama lu enggak maksudnya enggak. Gue kaget. Cuma ketika beliau tersenyum, gue senyumin balik. Dengan pikiran gue baik, karena kan beliau menyambut dengan senyuman. Iya. Karena kalau orang senyum, tandanya orang baik. Iya. Dan lu ngeliat jelas mukanya? Jelas bang, agak tua. Cuma tuanya nggak tua begini bang, gagah gitu. Tua, tegak. Ganteng ya? Ya kalau dibilang ganteng ya ganteng, karena pada saat itu pakai baju kerajaan gitu. Gagah lah ya? Gagah. Dan pada saat itu gue emang benar-benar baru ngeliat orang kerajaan tuh ya pada saat itu. Dan biasanya lu cuma ngeliat di film-film TV, gimana gitu ya? Ini gue benar-benar real selama gue 21 tahun hidup baru ngeliat itu. Yang real depan mata. Toh kita logika aja, di zaman modern kayak gini masa naik gunung mau pakai pakaian yang kayak gitu? Sulit sih. Iya, karena jarang kan lah ya. Mau gerak aja susah. Susah itu. Kayak baju perang gitu kan. Apalagi berat karena besi. Iya. Aduh. Ya alhamdulillahnya aja lu bisa diterima nih di situ gitu dengan baik. Alhamdulillahnya gitu. Bisa disambut dengan baik gitu. Iya, enggak. Mungkin karena adanya lu yang lihat sosok-sosok yang kayak gitu mungkin menurut dia oke. Gua ada loh di sini cuma buat nunjukin kayak gitu doang. Karena kan di rombongan lu ini nggak ada yang macam-macam lah ya, nggak ada yang ngomong toksik apa gimana nggak gitu ada, kan. Karena kan aman semuanya lah. Basically kan dari dunia pesantren gitu. Nggak mungkin sih ada yang kayak gitu. Dan sama satu lagi nih, kan lu sempet di tenda ngedenger kayak suara orang tahlilan ya. Nah ini yang gue mau bertanya ini suara orang tahlilannya itu yang tadi disebut
asma Allah kayak gitu kan, itu banyak nggak? Itu kayak orang tahlilan di rumah gitu bang, kumpul orang tahlilan. Mungkin abang pernah ngedengar seperti itu lebih jelasnya. Kayak gitu bang. Berarti kayak rame gitu? Rame. Nggak sendiri? Enggak. Padahal kan pada saat itu tenda sendiri doang, tenda gua doang bang, tenda kloter gua. Adapun tenda yang orang lain, dia pada saat sore itu udah turun kan? Oh, turun ya? Udah turun kan? Dia turun tuh siang, pas gua nyampe jam 3, dia turun, rapiin tenda, langsung turun ke bawah. Oke. Jadi emang benar-benar pada saat malam itu di gunung Via Cibodas itu ya gua doang, kloter gua doang, dan nggak ada tengah malam orang yang naik, nggak ada. Gitu bang. Nah tadi kan lu sempet ngebaca salah satu doa yang dari kiai lu ya. Nah kalau gue boleh tahu, buat teman-teman semua nih, kayak misalnya ini disebut referensi lah ya, kalau kita ngeliat kayak gitu, itu baca ayat apa, itu doa apa yang kata tadi lu bilang agak panjang gitu. Mungkin ini agak sedikit sensitif bang. Ya. Cuma doa ini bisa diaplikasiin atau bisa dibaca khusus kita yang ada ijazahnya. Iya, maksud gua kayak namanya doa surat apa gitu. Cuma buat temen-temen jangan dicoba kalau misalnya belum dijajahin ya. Karena ada dulu kakak kelas gua, cerita sedikit nih bang. Iya. Beliau ngebacain doa ini. Jadi doa ini tuh khusus buat orang yang udah lulus. Iya. Dia ngebacain doa ini sedangkan dia belum lulus, belum diijazahin. Itu panas seharian bang dia. Dan sakit. Untungnya cuma panas dan sakit. Nggak sampai gila gitu. Enggak, panas tiba-tiba sakit. Terus didatengin lah sama kiai. Kenapa baca doa ini? Lain kali kalau mau apa-apa izin dulu gitu. Iya. Jadi emang benar-benar ini gak asal orang buat langsung bacain. Mungkin kita skip, nggak usah ya. Oh, nggak usah. Nggak usah apa, nggak apa-apa nih? Nggak usah, jangan. Oh, nggak usah. Oh iya benar. Takut ya, ada yang sebenarnya kayak baca ayat kursi juga nggak masalah ya, bisa juga ya kan. Cuma kan ada beberapa surat yang menurut dari kayak pesantren itu kan, ini misalnya kiai ijazahin nih surat ini, dan itu kan udah sah. Udah dikasih, udah ibarat kata udah ijab kabul lah ya, kalau kata nikah ya. Nah kalau orang yang membaca itu sedangkan belum diijab kabul kayak gitu, itu bisa ada efek tersendirinya bang, bakal ada konsekuensi lah. Iya benar, karena itu secara nggak langsung kita nyuri. Nah ya gitu ya. Nah sama satu lagi nih, lu kan setelah turun itu kan ngelewatin jembatan yang tadi lu bilang jembatan Tinza ya, itu kan di malam hari ya, lu ngerasa lama nggak? Pada saat itu enggak bang. Nggak ngerasa lama ya, aman ya, normal gitu. Maksudnya maksudnya cepet gitu lewatin jembatan itu. Kalau misalkan cepet sih enggak ya, maklum lah. Lama ya karena kan perjalanan malam. Iya. Kan minim pencahayaan. Apalagi kan jembatan Cinteng itu kan sekarang udah mulai hancur gitu bang. Ada yang banyak bolong-bolong. Nah, jadi kita hati-hati ya. Ngejeblos untuk ke bawah itu tempat, lu tahu nggak tempat syuting apa itu? Tempat syuting film Anaconda itu. Nah sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Oke, untuk teman-teman besok pagi, sedikit pesan dan kesan saya buat teman-teman. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, selalu mengingat kepada Tuhan. Apapun agama kalian, entah dari A, B, C, harus wajib buat mengingat Tuhan kalian agar kalian dijaga. Dan yang kedua, dimanapun dan kapanpun kalian berada, etika itu nomor 1. Jangan kalian belakangi etika kalian. Walaupun kalian bukan berasal dari orang yang berpendidikan, etika itu nomor 1. Istilah kata, kita bertamu ke rumah seseorang, minimal kita harus sopan. Begitu juga ketika kita mendaki gunung, bukan alam yang kita tempati pada saat itu. Otomatis kita seorang tamu. Layaknya seorang tamu, kita harus sopan. Kalau nggak mau dijailin, gitu bang. Dan satu lagi nih yang gue tekenin banget, yang gue tambahin banget, bawa kembali sampahmu turun. Wah iya, itu jelas banget bang. Oke, itu aja sih, itu juga udah nyesek banget. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Petra nih. Nah, gua pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena gue berdua ini cuma manusia biasa. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.